Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim, siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usihi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan hadirin sekalian agar tetap senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dalam kondisi apapun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Apa bentuk takwa yang sebenarnya? Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata mengenai takwa yang sebenarnya, la yattaqi abdullahi haqqa tuqatih hatta tahzunu lisani. Tidaklah seseorang disebut bertakwa dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ia bisa menjaga lisannya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa man mata ala syai'in bu'itsa alaihi. Siapa yang meninggal dunia dengan suatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan seperti keadaan itu pula. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Perlu diingat bahwa ada dua amalan yang membuat seseorang mudah masuk surga, yaitu takwa dan akhlak yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannata faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar faqala al-famu wal farj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Kemudian beliau bertanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Beliau menjawab, perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluan. Takwa asalnya adalah menjadikan antara seorang hamba dan sesuatu yang ditakuti sebagai suatu penghalang, sehingga takwa kepada Allah berarti menjadikan antara hamba dan Allah suatu benteng yang dapat menghalangi dari kemarahan, murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Namun takwa yang sempurna, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, adalah dengan mengerjakan kewajiban, meninggalkan keharaman dan perkara syubhat, juga mengerjakan perkara sunnah dan meninggalkan yang makruh. Inilah derajat takwa yang paling tinggi. Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan ayat bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 102, dia berkata, ayyu ta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa
wa ayyushkara fala yukfar. Maksud ayat tersebut adalah Allah itu ditaati, tidak bermaksiat kepadanya. Allah itu terus diingat, tidak melupakannya. Nikmat Allah itu disyukuri, tidak diingkari. Adapun maksud mengingat Allah dan tidak melupakannya adalah selalu mengingat Allah dengan hati pada setiap gerakan dan diamnya. Begitu pula saat berucap, semuanya dilakukan hanya untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa itu akhlak yang baik? Ibnu Rajab mengatakan bahwa berakhlak yang baik termasuk bagian dari takwa. Akhlak disebutkan secara sendirian karena ingin menunjukkan bahwa pentingnya akhlak. Sebab banyak yang menyangka bahwa takwa hanyalah menunaikan hak Allah tanpa memperhatikan hak sesama. Bahkan Nabi SAW menjadikan akhlak yang baik sebagai tanda kesempurnaan iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bentuk akhlak yang baik atau husnul khuluq ditafsirkan oleh para salaf dengan menyebutkan beberapa contoh. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, husnul khuluq al-karam wal badlan wal ihtimal. Akhlak yang baik adalah ramah, dermawan dan bisa menahan marah. Asy-Syafi'i berkata bahwa akhlak yang baik adalah al-badlan wal 'atiyatu wal bishrul hasan wa kana Asy-Syafi'i kadzalik. Bersikap dermawan, suka memberi dan memberi kegembiraan kepada orang lain. Demikianlah Asy-Syafi'i, ia gemar melakukan hal itu. Ibnu Mubarak mengatakan bahwa akhlak yang baik adalah huwa bastul wajhi wa badlul ma'ruf wa kaful adza. Berbuka manis, gemar melakukan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti orang lain. Imam Ahmad berkata, husnul khuluq alla taghdaba wa la tahtad wa anhu annahu qala husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Akhlak yang baik adalah tidak mudah marah dan cepat naik darah. Begitu juga berkata, berakhlak yang baik adalah bisa menahan amarah di hadapan manusia. Ishaq bin Rawiyah berkata tentang akhlak yang baik, huwa bastul wajhi wa alla taghdab. Berbuka manis dan tidak marah. Demikian khutbah yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia yang memudahkan kita untuk menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'awat.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.